Sudah berkali-kali banyak sekali yang DM ke Mbak Upi. DM-nya begini, Mbak Upi aku pengen banget ke Taiwan tapi nggak bisa bahasa, gimana dong solusinya? Ya gimana ya jawabnya, soalnya dulu Nyong juga tidak bisa bahasa sebelum ke Taiwan sih. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mendengar Nyong, Pinita Sari Bang Cilacap Berangga Bakar Kebenak. Bikin video kali ini khusus banget jawab pertanyaan dari para mbak-mbak calon TKW. Gak tau nanti jawabannya bakal sesuai dengan keinginan kalian atau tidak. Yang penting kan Nyong sudah berusaha menjawab pertanyaan dari kalian yang ingin bekerja di luar negeri. Oke, langsung aja tak jawab ya. Jadi untuk beberapa teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri, entah itu Malaysia, Singapura, Hong Kong, Jepang, Korea, atau manapun, biasanya kalau misalkan prosesnya kalian itu resmi, pasti bakalan ada yang namanya pelajaran bahasa. Belajar mulai dari kosakata yang paling mudah, belajar berhitung, belajar nama-nama buah, belajar nama-nama sayuran. Kemudian akan belajar lagi merangkai kosakata menjadi satu kalimat. Tapi kalau misalkan aku boleh jujur ya, belajar di PT dengan kenyataannya itu sangat berbeda jauh 180 derajat. Pas belajar di PT itu belajarnya pakai bahasa yang sangat baku. Pas sudah nyampe di luar negeri itu bahasanya bahasa sehari-hari. Nggak mesti semua majikan itu menggunakan bahasa baku. Tapi lepas dari semua itu nggak ada salahnya sih belajar bahasa baku juga, karena itu juga sangat membantu kalian kalau misalkan kalian itu tidak ngerti bahasa dari majikan. Meskipun dengan nada bicara yang terbata-bata, minimal majikan kalian itu mengerti dengan bahasa kalian. Jadi makanya kalau misalkan pas di PT itu jangan males-males untuk belajar bahasa. BTW ini intermezzo dulu. Ada penampakan bojoku. Ini bojoku baru pulang kerja ya pagi-pagi karena dia itu shift malam. Oke, lanjut yuk ke ceritanya sambil nyopin Mbak Nini dan bawa Mbak Nini ke tempat oksigen center. Tapi buat para calon mbak TKW jangan takut juga. Tidak semua majikan itu mengharuskan bisa bahasa, tapi hampir keseluruhan majikan itu memang harus bisa bahasa sih. Gak apa-apa, pelan-pelan aja belajar otodidak, belajar conversation langsung dengan majikan itu malah paling cepet, karena aku dulu juga begitu. Awalnya itu gak bisa, tapi lama-lama alhamdulillah sudah fasih. Dan balik lagi, ada beberapa majikan yang tidak pernah memikirkan pembantunya bisa bahasa atau tidak, yang penting kerjaan beres, pasiennya diurus rapi dan bersih. Bahkan biasanya ada para mbak TKW yang khusus banget untuk menjaga lensa saja, tidak harus masak, bersih-bersih dan lainnya. Menurut aku kalau misalkan kalian dapat majikan seperti itu adalah salah satu keberuntungan yang luar biasa. Tapi misalkan positifnya itu kalau dapat majikan yang cerewet, positifnya itu kalian cepat bisa bahasa. Kalau misalkan dapat majikan baik, nggak ngatur ina inu, biasanya itu bahasanya itu lemah banget dan susah banget untuk bisa mengucapkan kosakata sehari-hari. Pokoknya semua ada plus minusnya deh. Pokoknya nggak bisa bahasa ya tetap bisa kerja. Kalau misalkan bisa bahasa terus majikannya rese ya gimana mau kerja gitu. Pokoknya semua ada plus minusnya lah. Tapi enaknya kalau bisa bahasa itu dan dapat majikan cerewet itu bisa buat ngelawan majikan ya. Bukan berarti ngajarin gak sopan, tapi sesekali boleh lah ngelawan majikan kalau misalkan sudah dibatas keterlaluan, sudah diambang keterlaluan gitu nada bicaranya. Kenapa aku bisa ngomong seperti ini ya? Karena aku pernah ngelawan majikan. Aduh, tapi jangan ditiru ya teman-teman, ini salah satu contoh yang kurang baik. Ya sudah teman-teman, aku mau pamit dulu sama kalian. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.